Hasil laga timnas Thailand kontra Malaysia di grup A Piala AFF. Mengaku kecewa, legenda Malaysia ini sampai bilang begini usai melihat hasil laga Thailand kontra Malaysia. Reaksi tidak terduga Presiden Federasi Thailand usai melihat hasil laga Thailand kontra Malaysia. Sintayong beberkan ada perbedaan besar antara level skuad Garuda dengan timnas Vietnam di Piala AFF kali ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga ketiga timnas Malaysia di ajang Piala AFF mempertemukan skuad Harimau Malaya kontra timnas Thailand baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Raja Manggala Bangkok itu, kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik di grup A Piala AFF. Dalam dua laganya di Piala AFF edisi kali ini, timnas Malaysia berhasil meraih 4 poin hasil dari 1 kali imbang dan juga 1 kali menang. Sementara timnas Thailand menjalani 1 laga kontra Timor Leste dengan kemenangan telak 10-0. Laga ini juga menjadi laga krusial untuk skuad Harimau Malaya setelah di laga kontra Timor Leste hampir saja mengalami kekalahan dan sempat mendapatkan hujatan tajam dari fans sepak bola Malaysia. Pada laga kali ini, Paul Marty Vicente juga tidak bisa turun dengan kekuatan penuh karena beberapa pemain intinya secara mendadak ditarik kembali untuk membela Sabah FC. Tak ayal skuad Harimau Malaya terlihat pincang. Jalannya pertandingan babak pertama, bermain di kandang sendiri, skuad Gajah Perang benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Tercatat 1 menit jalannya pertandingan, anak asuh Masata Daisy ini mampu menciptakan peluang berbahaya lewat sontekan kapten tim yakni Paradol Chamrasame. Namun tembakannya masih bisa diamankan kiper Malaysia Haziq Nazli. Di 15 menit awal pertandingan, skuad Gajah Perang tercatat mampu melepaskan 4-5 tembakan berbahaya ke gawang Harimau Malaya. Namun karena kurang klinisnya penyelesaian akhir timnas Thailand, belum ada gol yang tercipta. Timnas Malaysia hanya mampu mencatatkan 1 peluang berbahaya ke gawang Thailand pada menit ke-18. Namun tembakannya masih terbaca oleh kiper Thailand. Pada laga ini terlihat anak asuh Paul Marty diinstruksikan bermain lebih bertahan sambil sesekali memanfaatkan kelengahan di lini pertahanan timnas Thailand. Beberapa kali pemain Malaysia juga terlihat bermain kasar ke pemain Thailand yang berujung kartu kuning untuk skuad Harimau Malaya. Ada satu momen di mana kiper timnas Thailand disikut oleh pemain Malaysia hingga harus mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, timnas Malaysia terus membombardir pertahanan Malaysia untuk bisa mencuri gol pembuka pada laga tadi. Namun kuatnya lini pertahanan timnas Malaysia membuat skor 0-0 bertahan hingga terminum. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pemerintah Republik Indonesia akan segera mencairkan dana untuk timnas Indonesia dan program PSSI. Dana yang dikucurkan pemerintah RI untuk timnas Indonesia di tahun 2025 tersebut sebesar 277 miliar. Bahkan dana itu disebut bisa langsung dan mulai cair pada bulan Januari 2025 mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam postingan Instagramnya pada Jumat 13 Desember kemarin. Menurut Erick, dana ini menjadi bukti komitmen Prabowo Subianto terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, dan hal ini benar-benar luar biasa. Postingan ini juga mendapatkan respon positif dari warganet yang membanjiri kolom komentarnya. Mereka memuji langkah Presiden Prabowo mendoakan timnas Indonesia, hingga ada yang mengaku ikhlas bayar pajak demi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa skuadnya kalah level dibandingkan Vietnam yang membawa pemain terbaiknya ke Piala AFF. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, matchday ketiga grup B Piala AFF kontra Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 akan sangat berat. Meskipun demikian, Sintayong memiliki keyakinan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu memberikan performa terbaik. Menurut Sintayong, timnas Indonesia yang punya rataan usia tidak lebih dari 21 tahun dengan bermodalkan pemain muda tidak sebanding dengan timnas Vietnam. Vietnam asuhan Kim Sang-sik diketahui turun dengan kekuatan penuh, membawa para pemain senior termasuk kiper naturalisasi Philip Nguyen dan penyerang berdarah Brazil Nguyen Xuan Son. Ini akan menjadi laga yang berat. Namun saya berharap para pemain bisa mendapatkan pengalaman yang bagus di laga besok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Tim kami sekarang U23. Kami tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sehingga ada jarak antara performa kami, teknik dan lain-lain, kata Sintayong. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan memberikan pandangannya tentang kekuatan Vietnam yang saat ingin balas dendam ke timnas Indonesia datang dengan skuad terbaik di bawah asuhan Kim Sang-sik.
Vietnam sudah tergeser oleh timnas Indonesia sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Mengingat rekor pertemuan terakhir tim Garuda unggul, kini timnas Indonesia kembali akan bertemu dengan Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF, di mana keduanya sama-sama meraih kemenangan perdana. Pandit senior Bung Ropan mengatakan bahwa Vietnam punya dendam pribadi kepada timnas Indonesia. Bung Ropan mengatakan bahwa tim Vietnam yang kini diasuh oleh Kim Sang-si membawa anak asuhannya untuk berlatih di Korea Selatan. Di sisi lain, lanjut Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa di Asia Tenggara, Indonesia merupakan tim paling disegani. Senada dengan pendapat Arya Sinulinga, Bung Ropan menyatakan bahwa kini seluruh tim di Asia Tenggara ingin mengalahkan timnas Indonesia. Alasannya karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente mengakui timnya mendapatkan tantangan berat melawan Thailand di Piala AFF. Malaysia akan menghadapi Thailand pada pertandingan Piala AFF 2024. Laga Thailand kontra Malaysia di Piala AFF akan digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, pada Sabtu 14 Desember 2024. Tim Harimau Malaya dipastikan tidak dapat diperkuat 5 pemain andalannya melawan Thailand. 4 pemain bintang Malaysia harus kembali ke klub untuk tampil di perempat final Piala Malaysia. Keempat pemain itu adalah Dominic Tan, Tor Wilkins, Darren Low, dan Daniel Ting yang harus memperkuat Sabah FC. Sementara satu pemain lagi adalah sang pencetak gol pertama Malaysia ke gawang Timor Leste, Syafiq Ahmad, yang tidak bisa bermain karena cedera ankle. Kami kehilangan beberapa pemain penting, namun tim ini tidak hanya melibatkan mereka saja, melainkan total 26 pemain. Bermain di turnamen resmi dan melawan tim kuat menjadi motivasi besar bagi kami, kata Paul Marty. Malaysia mengawali Piala AFF dengan hasil imbang 2-2 melawan Kamboja. Kemudian tim Harimau Malaya menang dramatis 3-2 atas Timor Leste di laga kedua. Sedangkan Thailand tampil superior di laga perdana grup A Piala AFF dengan membantai Timor Leste 10-0. Malaysia kini masih berada di puncak klasemen grup A dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Sedangkan Thailand saat ini menempati posisi kedua klasemen grup A dengan koleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang dilakoni. Sementara itu, tim Gajah Perang siap bertempur untuk meraih kemenangan kedua di kompetisi kali ini. Hal ini ditegaskan oleh Kapten Timnas Thailand, yakni Peradon Chamratsame. Pemain milik 4FC ini sebelumnya absen saat Thailand menghajar Timor Leste 10-0 karena mendapatkan kartu merah di laga leg kedua final Piala AFF 2022. Kini ia siap untuk turun melawan Timnas Malaysia. Secara pribadi, saya memang diskor saat laga pertama, tetapi saya bisa kembali ke lapangan lagi. Kami sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Semua orang sudah belajar dan memahami taktik. Saya yakin kami akan mendapatkan 3 poin sesuai rencana. Kalau bicara soal semangat, saya 100%. Apalagi kalau bermain untuk timnas Thailand, lebih dari 100%. Edisi sebelumnya pernah juara, tetapi kali ini saya berharap bisa mempertahankan gelar. Semua teman saya yang sudah juara ingin mempertahankan gelar juara. Bagi yang belum juara, mereka juga ingin menang. Saya rasa baik pemain maupun staf pelatih punya ide yang sama, yaitu juara, kata Chamratsame. Chamratsame semakin pede karena Thailand akan menghadapi timnas Malaysia di Bangkok. Dukungan supporter akan membuat mereka kian semangat. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Ma Dampang dikabarkan telah menyiapkan bonus besar untuk tim nasionalnya di ASEAN Cup 2024. Timnas Thailand bertekad untuk mempertahankan gelar di turnamen sepak bola terakbar di Asia Tenggara tersebut. Thailand berstatus sebagai juara bertahan usai memenangi 2 edisi terakhir ASEAN Cup. Meski tidak diperkuat sejumlah pemain pilar, Thailand masih menjadi kandidat juara pada edisi kali ini. Trofi ASEAN Cup 2024 akan menjadi gelar ke-8 dan ke-3 secara beruntun bagi Thailand. Sebelum itu, Thailand lebih dulu harus melewati tantangan di babak penyisian grup. Untuk memotivasi para pemain, FAT dikabarkan telah menyiapkan bonus besar untuk tim Gajah Perang. Bonus tersebut akan diberikan jika tim asuhan Masata Daiichi mampu melaju ke babak semifinal. Thailand akan menerima 3 juta baht jika lolos ke 4 besar. Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah, jumlah tersebut setara dengan 1,4 miliar. Sebelumnya Thailand mendapatkan bonus hingga 19,4 miliar dari federasi dan juga sponsor usai memenangi Piala AFF 2022. Thailand juga menerima bonus sebesar 2,2 miliar ketika berhasil menjadi juara di Piala Raja 2024. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.